Selamat datang kepada Bapak Pendeta Emeritus Edi Riwanto beserta Ibu. Marilah Bapak Ibu sekalian yang di dalam kasih, mari kita bangkit berdiri untuk bernyanyi dulu sebentar. Lansia GKI kebanggaan? Yes. GKI kebanggaan? Yes, yes. Tuhan Yesus? Yes, yes, yes. Tuhan Yesus? Yes, yes, yes. Tuhan Yesus? Yes, yes, yes. Terima kasih. Silakan duduk kembali. A few moments later. Injil Lukas pasalnya yang kedua tentang Simeon, berarti kita akan baca mulai ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama ya, saudara yang sudah buka HP atau buka kitabnya. Kita mulai ayat 25 ya. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar, saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang dibutuhkan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan mau melakukan firman ini. Saudara-saudara, siapakah sebenarnya Simeon ini? Simeon ini nampaknya memang dia orang yang sangat terkenal. Kita memang cuma tahunya Simeon ini adalah yang menerima Yesus di bait Allah. Tapi di balik semua itu ada tradisi-tradisi lisan yang mau mengatakan bagaimana di Simeon ini. Jadi untuk menunjukkan betapa dia itu sangat terkenal. Misalnya sudah ada yang tradisi suci, artinya yang dipelihara pada abad pertama di gereja yang pertama di Yerusalem itu. Simeon ini katanya mencapai usia 270 tahun. Itu tradisinya. Jadi dari mulut ke mulut. Dan pada saat 270 tahun itulah saat dia menerima bayi Yesus di Betlehem dalam pelukannya. Karena itu sudah tidak heran jika penggambaran tentang Simeon ini biasanya digambarkan sebagai seorang yang sosoknya itu memang bungkuk. Saya pernah melihat gambarnya, saya tidak ada ya. Sosoknya itu bungkuk, karena begitu tua, 200 tahun. Dan itu rupanya dikatakan begitu dia menantikan kedatangan Tuhan itu sangat berat bagi dia, sehingga dia menjadi bungkuk. Itu penggambaran, itu tradisi. Tetapi ada lagi yang lain yang mengatakan begini, saudara. Simeon ini juga dikatakan sebagai seorang imam. Ini juga tradisi. Seorang imam, dan dia berusia sekitar 112 tahun. Bedanya
Tadi 220, ini 112 tahun. Jadi begitu terkenal Simeon ini. Nah ini yang penting adalah sekarang, karena yang ini lebih mendekati bukti yang ada gitu ya, yaitu bahwa Simeon ini diakui sebagai penterjemah Septuaginta. Artinya ada Alkitab dari bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani oleh 70 orang. Nah, Simeon adalah salah satunya. Nah, yang menarik adalah di bagian ini, ketika Simeon ini mencoba menerjemahkan satu bacaan dari Yesaya pasal 7 ayat 14, coba saudara buka. Yesaya pasal 7 ayat 14, dia menjadi bimbang, dia ragu-ragu untuk melanjutkan penerjemahan itu. Yesaya pasal 7 ayat 14 yang mengatakan kepada kita begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini berita tentang apa saudara? Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, waktu dia sampai kepada bagian ini, dia ragu-ragu dengan kata-kata ada perempuan muda yang akan mengandung. Ini bagaimana? So di dalam bahasa aslinya itu ada perawan, ada seorang perawan virgin yang akan mengandung. Dia ragu-ragu sehingga dia bergumul dengan ayat ini. Bagaimana saya harus menerjemahkannya? Apakah harus menerjemahkan seorang perawan akan mengandung? Ini tidak masuk akalnya. Nah, dia bergumul lama sekali. Kalau dia mau mengatakan apa adanya dari terjemahan itu, maka itu akan menjadi bahan tertawaan. Nah, karena itu sekarang dia bergumul terus, dan dikatakan dia cukup lama bergumul sampai kemudian tiba kepada kesimpulan dia tidak memakai kata perawan di sana, tetapi seperti dalam bacaan kita menggunakan perempuan muda. Nah, pergumulannya Simeon itu adalah bahwa mana mungkin seorang perawan itu akan mengandung. Perawan kan mungkin mengandung gitu. Itu logikanya. Nah, dia bingung. Nah, sampai kemudian dia itu berdoa kepada Tuhan. Ini bagaimana? Lalu katanya dia kemudian mendapatkan warta dari Roh Kudus bahwa kamu akan menemui kebenaran. Seorang perawan akan melahirkan seorang juru selamat. Nah, itu yang kemudian kita baca tadi dalam Injil Lukas itu. Simeon adalah seorang yang menanti-nantikan tentang kedatangan atau bukti seorang perawan yang akan mengandung. Dan dikatakan ini lama sekali terjadi sampai kemudian saudara-saudara, hampir sampai 300 tahun, berarti usianya itu sangat tinggi sekali Simeon ini. Nah, lalu pada saat itu dia begitu rupa bergumul menantikan janji Tuhan. Apalagi ketika Tuhan mengatakan, engkau tidak akan mati sampai engkau menerima bukti itu, seorang perawan akan mengandung. Dan itu dijalani saudara-saudara. Nah, Injil Lukas langsung mencatat bahwa ada seorang yang bernama Simeon yang dibaik Allah yang sedang menantikan juru selamat. Nah, menurut cerita lagi saudara, Simeon yang begitu rupa menantikan kedatangan Kristus itu sampai pada akhirnya
Simeon datang ke bait Allah, Injil Lukas cuma mengatakan maka ia dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak jelas bagi kita bagaimana dia dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi bahwa dia memang ketika berada di bait Allah dan waktu menerima bayi Yesus itu, genaplah kata-kata dari firman Tuhan itu. Karena itu Simeon mengatakan, sekarang aku telah melihat. Jadi pada saat itu katanya kebutaan Simeon itu sembuh dan dia bisa melihat bayi Yesus. Ini cerita-cerita di luar tradisi kita. Tapi sekali lagi karena begitu terkenalnya Simeon ini, sampai tradisi ini terjadi. Dan ini dibicarakan di banyak orang, kan biasa begitu. Kalau orang itu terkenal, akan menjadi bahan pembicaraan, baik yang positif maupun yang baik. Tetapi Simeon ini menjadi orang yang terkenal sebab dia memiliki cara hidup yang baik. Nah, sekarang mari kita akan lihat menurut catatan Alkitab bagaimana Simeon ini. Jadi itu latar belakangnya. Jadi Simeon itu sangat terkenal. Oke, kita akan mulai lagi. Dalam ayat yang ke-25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang lemah dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Kembali saudara, bagaimana cara kita hidup menantikan panggilan Tuhan. Tadi Daud mengatakan bahwa kalau dia harus mengakhiri seluruh perjalanan hidupnya, dia merenungkan perjalanan hidup orang percaya, orang benar. Dan dia mengatakan semua orang benar itu yang dikehendaki Tuhan, yang setia kepada Tuhan, anak cucunya diberkati. Dan Daud ingin mengalami seperti itu. Oleh sebab itu dia menjalani hidupnya dengan begitu sampai sisa hidupnya. Nah, Simeon lain lagi. Bagaimana Simeon akan melanjutkan sisa hidupnya? Yaitu dengan setia dia menantikan Tuhan. Spiritualnya, imannya dihidupkan terus menerus. Tunduk kepada pimpinan Roh, tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan. Teman saya bahwa ternyata Simeon ini katanya mempunyai marga. Simeon itu punya marga. Marganya itu adalah Simeon Simatupang. Percaya tidak? Tidak. Tapi orang itu teman saya mau mengatakan begini. Simeon aja katanya tidak bagus, tapi kalau pakai Simeon Simatupang artinya singkatan siang malam tunggu panggilan. Jadi ini Simeon itu siang malam tunggu panggilan. Ini barangkali pelajaran yang pertama bagi kita tentang Simeon. Simeon adalah seorang yang menantikan dengan setia panggilan Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan engkau tidak akan mati sebelum melihat juru selamat. Nah, ketika juru selamat itu kemudian datang, ditatang di tangannya, nah saat itu kemudian kata-katanya kan Simeon bagus saja, lihat Tuhan, biarlah aku pulang dengan damai sejahtera. Jadi dia sudah terima panggilan imannya, begitu setia, siang malam tunggu panggilan. Saudara begitu kan? Simatupang. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi Simeon ini setia menunggu panggilan Tuhan. Nah, yang kedua, Simeon ini adalah gambaran seorang yang mencari sebenarnya. Dia itu mencari. Dalam hidup ini setiap orang kan mengadakan pencarian. Nah, ada orang yang mencari kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian. Nah, Simeon rupanya dia mencari kedamaian. Dan pada saat di bait Allah itu dia bertemu
dia mendapatkan dengan apa yang mencari, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi Simeon ini begitu rupanya mencari dalam kehidupannya apa yang paling utama, dan dia memang menentukan akhirnya mencari kedamaian, dan itu didapatkan. Karena itu tidak main-main bagi Simeon ketika dia mengucapkan biarlah aku pulang dalam damai sejahtera, karena dia menemukan kedamaian itu. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti suatu saat saya dan saudara semua dipanggil oleh Tuhan suatu waktunya, apakah kita juga akan seperti Simeon ini? Damai sejahtera. Akan begitu? Atau saudara tahu bahwa tidak semua orang itu ketika menghadapi kematian, dan hari ini panggilan Tuhan, tenang-tenang saja. Ada orang yang tidak siap sudah memang menghadapi kematian karena berbagai hal. Tapi Simeon ini betul-betul mengungkapkan iman. Ketika Simeon ini menjawab tentang panggilan Tuhan yang terbukti dalam menatang anak Yesus, bayi Yesus pada waktu itu bukan sesuatu yang tindakan biasa, tapi itu tindakan dari iman. Selama ini dia menunggu. Dan lalu ketika Yesus dibawa oleh ibunya, dia langsung. Perhatikan di dalam catatan kita, Simeon menyambut. Berarti ada sesuatu yang memang diserahkan kepada Simeon sebagai jawaban Tuhan. Ini loh yang kamu tunggu ini. Nah, Simeon begitu sejahtera, dia siap untuk menghadapi kematian. Tidak main-main, ini serius banget. Nah, saudara, saya akan menceritakan satu ilustrasi saja. Bahwa kadang-kadang kita itu memang kelihatannya sungguh-sungguh, tapi ternyata ini cerita saja. Biasanya memang saya pakai pada waktu Advent. Ada seorang ibu di satu gereja di desa kecil itu, dia tuh selalu datang kepada Tuhan. Jadi gereja itu ada kapelnya, tempat orang berdoa bebas. Dia datang ke situ dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini sudah lanjut, aku ini capek di dalam dunia ini. Jadi Tuhan, kalau Engkau mau panggil aku sekarang, aku siap. Itu doanya. Setelah mengerti maksudnya, bahwa dia siap mau mati. Nah, itu dilakukan saudara hampir tiap hari. Sampai kemudian ada seorang anak remaja iseng dan dia ingin tahu ini si Omar ini ke gereja terus mau apa? Dia coba mengikutinya. Dan ketika dia mengikutinya, ternyata Oma ini selalu berdoa yang sama. Tuhan, aku sudah capek, aku sudah letih. Kalau Tuhan mau panggil sekarang, aku siap. Nah, lalu maklumlah anak remaja kan suka ada ide-ide. Ini mau tak kerja ini. Nakal banget ini. Nah, karena itu dia kemudian mencari waktu yang tepat. Nah, ketika si Oma itu masuk lagi ke gereja dan berdoa dengan kata-kata yang sama, nah, si remaja itu berada di belakang mimbar. Dia sembunyi. Dan ketika si Oma mengatakan, ya Tuhan, saya sudah letih, sudah capek. Kalau Engkau mau panggil aku sekarang, aku siap. Jadi doanya tetap itu, pasti. Tiba-tiba si remaja ini mengatakan, baiklah anakku, nanti malam engkau akan kupanggil. Kaget si Mani. Kok gini? Tuhan, kok gini? Lalu dia pulang. Nah, ketika pulang dia rumahnya gelisah saudara-saudara. Aku nanti bagaimana kalau Tuhan datang mengambil saya? Aku gelisah. Itu contoh. Jadi
Saudara ini berbeda dengan Simeon. Simeon itu betul-betul siap menghadapi kematian. Tapi seringkali di antara kita mungkin tidak siap. Ngomongnya aja mau mati itu. Ngomongnya aja sabar panjang ini, tapi ketika betul-betul datang, saudara siap mau mati? Ayo siap ya? Siap nggak? Siap, harus siap. Kepastian loh mati. Itu kepastian siap mau mati. Siap nggak? Siap, harus siap. Tuhan yang punya hidup. Alasan itu karena kita tidak siap gitu. Hasil nunggu cucu. Cucu lah, mau anak-anak, mau main dan sebagainya. Terlalu banyak. Jadi kadang-kadang mungkin itu kita itu tidak sungguh-sungguh. Seperti Omai tadi, saya tidak tahu lanjutan ceritanya, cuma dia begitu kaget. Oh, doanya tiap hari seperti itu. Ketika doanya Tuhan jawab lewat anak ini, dia mikir. Dan saya tahu bahwa anak-anak itu cuma ketawatannya. Dia senang bisa mengerjai omanya, tetapi sebenarnya dia sedang melakukan satu kebenaran. Nah, doa kita seringkali tidak sungguh-sungguh. Kita seringkali juga di masa akhir mengatakan Tuhan datanglah, Tuhan datanglah. Kalau Tuhan datang, sudah betul-betul sih. Kalau di masa akhir kalau Tuhan datang itu untuk apa saudara? Pengajaran kita apa? Kalau Tuhan datang masa akhir mengingatkan kepada kita apa? Ya? Kalau Tuhan datang untuk apa? Jadi kalau masa akhir itu Dia akan datang tidak seperti waktu bayi, tapi akan datang sebagai raja yang agung, sebagai hakim. Kalau Tuhan datang, Tuhan akan menghakimi usia. Ya, saya kita sekali begitu. Gereja yang Tuhan datang. Maranatha, kita kan begitu. Tapi untuk apa Tuhan datang? Nah, kita kadang-kadang kasih. Nah, saudara, Simeon adalah seorang yang saya katakan tadi mencari dan menemukan kedamaian di dalam Yesus. Sebab itu dia siap. Jadi kata-katanya itu kan sangat bagus, saudara ya. Kalau kita mau mengatakan sekarang Tuhan, sekarang, bukan nanti, bukan 2 bulan lagi. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Mataku sudah melihat. Tadi kan ceritanya dia sampai mengalami kebutaan, sekarang dia melihat betul-betul. Jadi Simeon ini sungguh tokoh yang luar biasa. Ini teladan iman. Dia begitu setia menantikan Tuhan. Dia begitu setia dalam mencari kedamaian, dan dia menemukan semuanya di dalam Yesus. Simeon dilaporkan oleh catatan Injil Lukas sebagai orang yang benar, artinya orang yang selalu ingin taat kepada Tuhan. Simeon ini kalau tidak mau taat kepada Tuhan, tidak akan mungkin dia sampai berumur panjang lalu bisa ketemu dengan Yesus di bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang di antara ini Bapak Ibu semua, siapa yang paling tua ya? 76? Berapa Bu? 73. Sama dengan saya. Saya 73 loh Bu. Masih sehat ya? Ada lagi yang lebih dari 76? Berapa Pak? Beda 2 tahun. Terus? Yang di atas 78? Ada yang berani? Berapa? 72. Oh masih masanya ya. Ada lagi? Bu Rinda berapa? Ya, nah, saudara, kalau saya mau bertanya untuk Bapak Ibu semua, jika
engkau mau minta tambahan kepada Tuhan berapa tahun lagi? Mau? Tambahan berapa tahun? Kok nggak berani kayaknya? Mau tambah berapa aja ya? Ya saudara, ini jadi penting nih. Simeon ini memberikan teladan kepada kita. Simeon kamu tidak akan mati sebelum melihat. Nah, saudara, kalau kita mau bersungguh-sungguh, biarlah kita, menurut saya boleh saja kita mau kepada Tuhan. Tuhan, aku minta kalau benar di permintaan ini, aku ingin meninggalkan dunia ini setelah ini. Boleh enggak kita berdoa kepada Tuhan? Boleh ya? Dikabulkannya? Nah, tetapi itu kan mengatakan kita tuh begitu dekat dengan Tuhan. Kita tuh tidak jauh dengan Tuhan, kita bisa berelasi. Dan Simeon itu menurut saya, dia begitu dekat, dia begitu punya relasi yang baik sampai dia pun mengenal Yesus. Jadi dikatakan bahwa Simeon dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengatakan persekutuan dia dengan Tuhan itu begitu bagus. Nah, ini caranya Simeon menjalani sisa hidup yang sudah Tuhan tentukan. Dia menanti terus. Daud yang tadi saya ceritakan, dia menjalani sisa hidupnya dengan memperhatikan kehidupan orang-orang benar, lalu dia merindukannya. Saudara, dalam menjalani sisa hidup ini, tiap orang bisa beda-beda. Tetapi buat tiap orang memang suatu saat akan menghadapi panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saya, apakah siap untuk menjadi singa tupang? Sekali lagi, siang malam tunggu, siap? Kapan itu? Tidak tahu. Tapi itulah yang harus terjadi. Sementara ini kan banyak orang yang mengisi atau menjalani sisa hidupnya bukan untuk diarahkan kepada Tuhan. So, perhatikan dalam kehidupan kita. Banyak orang itu sekarang justru mencari, bukan seperti Simeon mencari kedamaian, tapi mencari kesenangan duniawi. Jangan lupa. Saya tuh bukannya iri ya, tapi kalau melihat emak-emak itu, kok begitu gesitnya, begitu gercepnya, gerak cepat kalau diajak piknik. Ayo. Hal yang seperti itu kayaknya dicari luar biasa. Tapi coba disuruh ajak persekutuan, doa, makin mendekat kepada Tuhan. Susah kita nariknya, Bu ya. Ayo toh emak, ayo tante. Nanti setelah masih ingin hidup macam-macam. Nah, sudah tadi kita belajar saja dari Simeon ini bahwa dia menjadi orang yang terkenal. Sebab itu banyak sebutan kepada Simeon ini sebagai orang yang begitu baik. Semoga sisa hidup kita ini kita akan isi dengan kesetiaan seperti Simeon, pencarian kepada hal yang sesungguhnya, makna hidup yang benar, bukan mencari hal duniawi. Dan kemudian kita juga berbagi berkat. Jadi kalau Daud menginginkan seluruh kehidupan anak cucunya sebagai orang benar itu bisa menjadi berkat. Itu saja yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan Simeon. Simeon singa tupang. Gitu ya. Ini saya cuma ngomongin dari tahun saya singa tupang itu. Mungkin ada sebutan warga yang lain, saya tidak tahu. Ada di sini yang warga singa tupang kan? Minta maaf saya. Ada nggak? Nanti kalau ketemu saja, kalau ketemu sama warga singa tupang, saya dapat dari Pak Pendeta gitu. Siang malam panggilan siapa? Gitu ya. Oke, Tuhan memberkati. Saudara Bapak Ibu sekalian, dan saya sudah siap menjadi Simeon. Amin. Marilah kita
dalam menantikan kelahiran Tuhan Yesus, marilah kita akan menyanyikan lagu Kita Surga Berdua. Untuk menutup acara persekutuan lansia pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan menyanyikan sebuah lagu Sajike Aku Nderekku. A few moments later. Tanggal 20 besok jamnya jam 9 ini bukan jam 10 karena tidak ada persekutuan. Terus tanggal 27 Sabtu itu pagi kita latihan, sorenya kita akan mempersembahkan ujian akhir dalam acara perayaan. Programnya nanti dikoordinasi dengan guru ini. Itu ya beliau ya tidak ada komunalnya. Di rumah dia rumahnya malah deket, makanya waktu terus bilang minta dibantu dia terus ya begitu lewat malah disuruh diri daripada percaya dan Kirim dong langsung dong. Ada aku keleknya. betul Pak. A few moments later.